reproduktif, dan sosial. Gender sendiri adalah peran yang ditetapkan oleh masyarakat dan dipelajari melalui proses sosialisasi yang mempengaruhi perilaku perempuan dan laki-laki dari berbagai latar belakang. Meskipun ada perbedaan biologis antara pria dan wanita, masyarakat menafsirkan perbedaan ini sebagai seperangkat normal sosial yang mengatur perilaku yang dianggap sesuai, yang pada gilirannya memengaruhi hak, sumber daya, dan kekuasaan. Secara global, prasangka berdasarkan jenis kelamin masih ada di berbagai aspek kehidupan, meskipun telah ada kemajuan signifikan dalam kesetaraan gender dalam beberapa tahun terakhir. Secara luas, gender dalam bahasa Inggris mengacu pada studi menjadi laki-laki atau perempuan, terutama jika dilihat dari perspektif perbedaan sosial dan budaya, bukan hanya perbedaan biologis. Gender ini adalah konstruksi sosial yang membentuk perbedaan antara pria dan wanita, yang jauh lebih kompleks daripada sekedar perbedaan biologis. Menurut Quraish Shihab, gender merupakan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan hak dan kehidupan, yang meliputi hak pendidikan, politik, serta agama. Perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki tidak menjadi alasan adanya perbedaan antara keduanya dalam hal memperoleh hak dan kewajiban. Perbedaan biologis yang ada antara perempuan dan laki-laki merupakan fitrah yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Namun, perbedaan biologis ini tidak berlaku untuk membedakan potensi yang diberikan Allah kepada keduanya. Misalnya, perempuan kerap diidentikan dengan lemah, lembut, keibuan, serta emosional. Sedangkan laki-laki diidentikan dengan kuat, logis, perkasa, serta berani. Kesetaraan gender adalah konsep yang merujuk pada kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak, tanggung jawab, dan peluang yang sama dalam semua aspek kehidupan. Bukan hanya tentang kesamaan dalam hak hukum, tetapi juga mencakup kesetaraan dalam akses, partisipasi, dan kontrol terhadap sumber daya dan manfaat yang ada dalam masyarakat. Yang kedua adalah konsep gender mempengaruhi pengalaman belajar dan perkembangan siswa dalam konteks pendidikan. Konsep gender mempengaruhi pengalaman belajar dan perkembangan siswa dalam konteks pendidikan melalui beberapa cara. Yang pertama, persepsi dan stereotip gender. Stereotip yang ada di masyarakat seringkali mempengaruhi cara siswa diperlakukan di sekolah. Misalnya, siswa perempuan mungkin tidak didorong untuk mengambil mata pelajaran yang dianggap maskulin seperti sains atau matematika. Sementara, siswa laki-laki mungkin tidak didorong untuk terlibat dalam kegiatan yang dianggap feminin seperti seni atau pengasuhan. Stereotip ini hanya tidak membatasi potensi individu siswa, tetapi juga memperkuat norma dan peran yang kaku di lingkungan pendidikan. Pengaruh stereotip gender terhadap pelakuan di sekolah adalah dalam masyarakat cenderung membentuk harapan tentang peran dan minat berdasarkan jenis kelamin. Stereotip ini terbawa ke dalam lingkungan pendidikan, di mana siswa sering diperlakukan sesuai dengan harapan masyarakat terhadap gender mereka. Yang kedua, dampak terhadap minat siswa. Karena pengaruh stereotip gender, siswa mungkin merasa bahwa minat atau bakat mereka tidak sesuai dengan ekspektasi orang di sekitarnya, sehingga mereka enggan mengeksplorasi bidang-bidang tertentu. Sebagai contoh, misalnya seorang siswa perempuan yang berminat pada ilmu fisika mungkin merasa tidak diakui atau tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari guru atau orang tua. Begitu pula dengan siswa laki-laki yang ingin belajar seni rupa atau terlibat dalam kegiatan sosial seperti bimbingan anak yang sering dianggap lebih feminim. Yang ketiga, pembatasan potensi individu. Perlakuan perbedaan ini pada akhirnya dapat membatasi potensi siswa dalam mengembangkan minat dan bakat mereka. Ketika siswa tidak diberi ruang untuk
mengeksplorasi bidang yang mereka minati tanpa kendala stereotip. Mereka lebih kehilangan kesempatan untuk memperdalam kemampuan atau menemukan bakat sejati mereka. Hal ini juga menciptakan lingkungan pendidikan yang kurang inklusif karena tidak semua siswa merasa bebas untuk menjadi diri mereka sendiri. Yang keempat, memperkuat norma gender yang kaku. Dengan mempertahankan harapan-harapan berdasarkan stereotip gender, lingkungan pendidikan secara tidak langsung menguatkan norma dan peran gender yang kaku. Sebagai contoh misalnya, jika ada seorang guru atau orang tua menasihati siswa perempuan untuk tidak terlalu berambisi di bidang teknologi karena itu adalah bidangnya laki-laki. Pesan ini memperkuat persepsi sosial bahwa hanya laki-laki yang cocok di bidang tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi generasi muda terhadap peran gender, menjadikan mereka lebih terbatas dalam pandangan mereka tentang apa yang pantas atau tidak untuk dilakukan berdasarkan gender mereka. Yang kelima, pembatasan pilihan pendidikan dan karir. Ketika stereotip gender terus berlanjut dalam lingkungan pendidikan, siswa itu lebih tumbuh dengan pandangan yang lebih terbatas mengenai pilihan pendidikan dan karir mereka di masa depan. Misalnya, seorang perempuan mungkin menghindari karir di bidang teknik atau ilmu komputer, sedangkan laki-laki mungkin lebih enggan memilih karir di bidang sosial atau pendidikan anak. Pembatasan ini mengakibatkan pilihan karir yang lebih sempit dalam skala besar, menciptakan ketidakseimbangan gender dalam berbagai sektor industri. Yang terakhir yaitu dampak jangka panjang bagi masyarakat. Dampaknya jika stereotip ini tidak diatasi, tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Pembatasan potensi generasi muda berdasarkan gender dapat menghambat inovasi, keanekaragaman perspektif, dan efisiensi tenaga kerja di berbagai bidang. Akibatnya, masyarakat akan lebih sulit mencapai kemajuan dan keadilan sosial dalam berbagai sektor kehidupan. Konsep yang kedua yaitu lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang tidak sensitif terhadap gender dapat menciptakan pengalaman yang tidak setara bagi siswa, di mana beberapa siswa mungkin merasa didukung, sementara yang lain merasa terabaikan atau bahkan diremehkan. Ketika seorang guru atau kurikulum tidak mempertimbangkan kebutuhan dan potensi unik yang dimiliki oleh setiap siswa tanpa memandang jenis kelamin, hal ini dapat menyebabkan ketimpangan dalam partisipasi dan pencapaian akademik. Misalnya dalam kelas yang tidak peka gender, guru itu mungkin cenderung lebih mendorong siswa laki-laki untuk berani berbicara atau menonjol, sementara siswa perempuan seringkali diabaikan atau diberi peran yang lebih pasif. Selain itu, materi pembelajaran yang tidak inklusif dapat memperkuat stereotip atau mengabaikan pengalaman hidup siswa dari berbagai latar belakang. Pada akhirnya, lingkungan belajar yang kurang sensitif dapat memperkuat stereotip atau mengabaikan pengalaman hidup siswa dari berbagai latar belakang. Terus konsep yang ketiga yaitu dampak budaya patriarki. Budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat dapat mempengaruhi harapan, perlakuan, dan dukungan yang diterima siswa berdasarkan jenis kelamin. Dalam lingkungan di mana norma patriarki dominan, siswa perempuan dan laki-laki seringkali dihadapkan pada harapan peran gender yang sempit. Siswa perempuan dan keluarga kurang mampu misalnya seringkali dianggap lebih baik diarahkan untuk menikah muda daripada melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dengan alasan bahwa pendidikan mereka tidak dianggap sebagai investasi utama. Hal ini berdampak negatif pada perkembangan potensi dan kemandirian mereka. Di sisi lain, siswa laki-laki mungkin menerima tekanan untuk menjadi tulang punggung keluarga sejak usia dini, membuat mereka harus lebih cepat terjun ke dunia kerja atau merasa terbebani untuk mencapai keberhasilan finansial. Patriarki dalam masyarakat tidak hanya mempengaruhi dukungan yang diterima siswa perempuan dan laki-laki, tetapi juga membentuk pola pikir mereka tentang nilai dari diri dan peran di masyarakat. Akibatnya, kedua kelompok siswa tumbuh dengan batasan sosial yang mempengaruhi keputusan hidup mereka, menghambat mereka dari
mengeksplorasi potensi penuh mereka dan membuat lingkungan belajar menjadi kurang inklusif serta tidak setara bagi semua. Selanjutnya, konsep keempat, kekerasan dan pelecehan seksual di sekolah dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi siswa, terutama bagi perempuan yang seringkali menjadi target utama. Ketika sekolah tidak mampu memberikan perlindungan dan penanganan yang memadai terhadap kekerasan dan pelecehan ini, siswa terdampak dapat mengalami trauma yang mendalam, yang secara langsung memengaruhi proses belajar, motivasi, serta kepercayaan diri mereka. Rasa takut dan cemas yang terus-menerus juga dapat mengganggu konsentrasi mereka di kelas, menurunkan kinerja akademik, dan menghambat perkembangan sosial emosional mereka, seperti kemampuan untuk membangun relasi yang sehat dan rasa aman dalam lingkungan sosial. Yang kelima adalah kesadaran dan pendidikan gender. Konsep yang kelima ini, pendidikan yang mengintegrasikan kesadaran gender dapat membantu siswa lebih memahami dan mengatasi bias gender. Ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung perkembangan semua siswa, terlepas dari jenis kelamin mereka. Dengan memahami bagaimana konsep gender mempengaruhi pengalaman belajar, pendidik dan pembuat kebijakan dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang adil dan setara bagi semua siswa. Konsep gender memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengalaman belajar dan perkembangan siswa dalam konteks pendidikan. Stereotip gender yang ada dalam masyarakat seringkali membentuk cara siswa diperlakukan di sekolah, di mana siswa perempuan mungkin tidak didorong untuk mengambil mata pelajaran yang dianggap maskulin seperti sains atau matematika. Sementara siswa laki-laki mungkin dihalangi untuk terlibat dalam kegiatan yang dianggap feminim seperti seni atau pengasuhan. Selanjutnya, tantangan utama yang dihadapi dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam pendidikan. Tantangan utamanya adalah yang lebih dihadapi dalam mencapai kesetaraan gender di sektor pendidikan adalah masih adanya stereotip gender yang kuat di masyarakat. Stereotip ini mempengaruhi persepsi dan pengalaman siswa dalam pendidikan, seringkali membatasi pilihan dan peluang mereka untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Konstruksi masyarakat seperti ini menciptakan ekspektasi yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan, baik di dalam maupun di luar lingkungan pendidikan, yang dapat menghambat akses dan hasil yang adil bagi semua siswa. Tantangan signifikan lainnya adalah kurangnya kesadaran mengenai pentingnya kesetaraan gender di kalangan pemangku kepentingan pendidikan. Banyaknya individu yang terlibat, baik pendidik, orang tua, atau tokoh masyarakat, mungkin memiliki tingkat pemahaman dan pengetahuan yang berbeda-beda tentang isu gender. Kurangnya kesadaran ini dapat mengakibatkan kurangnya advokasi dan dukungan terhadap inisiatif kesadaran gender dalam lingkungan pendidikan. Selain itu, penerapan gender dalam kebijakan pendidikan seringkali penuh dengan kesulitan. Implementasi kebijakan yang efektif memerlukan kejelasan infrastruktur yang mendukung dan penegakan hukum yang konsisten, yang mungkin masih kurang di banyak sistem pendidikan. Memastikan kebijakan-kebijakan yang mendukung lingkungan pendidik yang inklusif dan adil memerlukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, namun kerjasama ini tidak terlalu terwujud. Mengatasi tantangan-tantangan ini sangat penting untuk mendorong kerangka pendidikan yang lebih adil dan bermanfaat bagi semua individu tanpa memandang gender. Pendekatan komprehensif yang mencakup peningkatan kesadaran mengatasi stereotip dan memastikan penerapan kebijakan pendukung yang efektif sangat penting untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan menumbuhkan lingkungan pendidikan yang inklusif. Nadiem Makarim mengatakan bahwa menyoroti pentingnya mengatasi diskriminasi gender dalam pendidikan dan dunia kerja. Ia mengatakan bahwa perempuan seringkali memiliki akses terbatas dalam memilih bidang studi
dan karir yang dianggap tidak sesuai untuk mereka, terutama dalam sains, teknologi, teknik, dan matematika. Menurutnya, tantangan utama adalah menciptakan kurikulum yang inklusif yang menyediakan akses yang merata bagi semua gender dalam kebijakan merdeka. Ia menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan melalui pendidikan untuk mendukung kebebasan memilih dan berkarya di bidang apapun. Nadiem berharap melalui kebijakan ini, kesetaraan gender dalam pendidikan dapat terwujudkan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambisi yang juga seorang akademisi menjelaskan bahwa diskriminasi gender dan peran tradisional dalam keluarga masih menjadi kendala bagi anak perempuan, terutama di daerah terpencil. Ia menegaskan bahwa banyak keluarga di daerah pedesaan yang menganggap pendidikan anak perempuan tidak sepenting pendidikan anak lain. Hal ini seringkali disebabkan oleh faktor ekonomi, di mana keluarga lebih memilih menginvestasikan sumber daya untuk anak laki-laki. Yohana menyarankan bahwa perubahan pola pikir dan sosialisasi kesetaraan gender melalui program-program masyarakat perlu terus digalakkan agar anak perempuan dapat mendapatkan hak pendidikan yang setara. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.